Pak, waktu kejadian ya Pak, Bapak dengar apa tentang Vina dan Eki? Itu kan rame informasinya Pak, waktu itu Pak. Waktu kejadian Iya. saya tidak tahu. Waktu itu kan disebutkan tadi Pak Siswandi juga menjelaskan dengan komprehensif, awalnya diduga kecelakaan begitu ya Pak ya. Ya. Dan Bapak juga dengar informasinya kayak gitu. Tidak dengar begitu. dengar. Tidak. Oke. Tapi Bapak dengar lah waktu itu peristiwa itu ya, Vina dan Eki ada kecelakaan atau tidak. ada insiden di flyover Talun itu? Tidak, cuman anu saja, tunggu di rumah kata Babin Kamtibmasnya tuh. Anu istilah tunggu di rumah, jadi saya nurut tunggu di rumah, tidak tahu ada kecelakaan atau di mana saya tidak tahu. Dan Pak Rodiana nggak pernah ke rumah Bapak? Tidak pernah, tidak lihat, tidak kenal. Ya, termasuk ke Mas Kavi juga ya? Nggak pernah komunikasi dengan Pak Rodiana? Ini kan marak pemberitaan ya, Pak Siswandi. Marak juga asumsi, opini warga yang beredar. Dan kita biarkan itu sebagai narasi kebebasan berekspresi, berpendapat tentu saja. Tapi lagi-lagi barangkali ada yang ingin disampaikan nih, Mas Kavi. Ada yang ingin disampaikan Pak Pasren. Ini kan informasinya sudah banyak sekali yang diterima. Banyak sekali yang berseliweran. Apa yang ingin Pak Pasren sampaikan? Ngomong harapan apa jadi dengar orang di Iya, Indonesia ini. betul. Apa Karena kan unek-unek gini Bapak? Pak, Bapak muncul bersama saya Abraham Silaban. Iya. Dan ini wawancara pertama Bapak, betul? Ya. Betul kan Pak ya? Iya. Wawancara pertama, dan Mas Kavi juga betul ya? Iya. Betul. Saya menghargai itu, tentu Pak Siswandi. Saya menghargai betul Pak Siswandi. Dan inilah ruang bagi Mas Kavi, inilah ruang bagi Pak Pasren untuk menyampaikan sesuatu. Silahkan, apa yang ingin disampaikan? Ngomong dan masyarakat kerungu. Aduh, nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong. Nggak pesan kepada orang. Ya, jangan unjuk rasa ke rumahku dong. Ngomong aja. Ya begitulah. Ya kalau nggak ada juga nggak apa-apa Pak. Nggak ada berarti ya Pak. Pak Kavi, Mas Kavi misalnya. unek-unekmu. Nggak bisa ngomong. Iya, nggak seperti Pak Abraham Silaban itu cerdasnya bukan main Allah. Pak, ini bukan seni komunikasi Pak, Iya, tapi iya. juga ada sisi psikologis juga yang kita juga pelajari bahwa orang tersudutkan, Iya, disebut menyampaikan keterangan dan kesaksian palsu, tentu saja nggak enak hati, tentu saja ada sikap hati untuk menceritakan apa yang sebetulnya terjadi, kejujuran, kesaksian. Dan kalau saya punya prinsip seperti itu, dan saya pikir juga Pak Siswandi juga seperti itu ya Pak ya, semua yang merasa bahwa apa yang saya sampaikan ini benar, ya inilah saya sampaikan begitu Pak. Jadi ada yang ingin Bapak tambahkan? nggak bisa ngomong Oke, tidak. Iya. termasuk ya Mas Kavi juga. Oke, baik, itu saya hargain. Saya hargain kesempatan yang sudah saya berikan kepada Pak Pasren dan juga Mas Kavi untuk kemudian menyampaikan apa pendapatnya ataupun apa harapannya, tapi memilih untuk irit bicara di ujung percakapan ini, ya kami juga menghargai itu. Maka saya berikan kesempatan untuk Pak Siswandi. Pak Siswandi, apa yang ingin Pak Siswandi sampaikan? Terima kasih. Kapasitas kami sebagai pendamping ya, sebagai lawyer Pak Pasren dan Pak Kavi, ya kita mengawal, menjaga kebenaran dengan fakta dan versi hukum. Realinnya aja yuk. Jangan terlalu banyak komen, belum apa-apa. Saya penjarakan Pak Pasren, beliau tahu dari anak. Ya, bicara aja nanti. Ayo koridor ya, terutama lawyer. Ya, Anda bikin TikTok tadi akan memenjarakan ini termasuk dan kami. Jangan banyak ngomong. Silakan kita tempuh ya jalur hukum ya, karena kita adalah advokat, bicara dengan hukum, dengan fakta. Dan bagaimanapun advokat juga adalah bagian dari penegak hukum, betul ya? Pak Siswandi? Jelas. Jadi jangan membuat abu-abu. Yang abu-abu kita bikin terang. Itu tugas advokat, memberikan bantuan hukum, jelasin. Kalau salah, Bapak salahnya di sini. Kalau salah, Bapak salah di sini. Jangan benar bilang salah dibilang benar. Itu harus benar. Dan kita advokat disumpah. Terima kasih Pak Siswandi, terima kasih Mas Kavi, terima kasih Pak Pasren.
lagi dan lagi apa yang sudah kita bicarakan tentu saja bisa menjadi petunjuk barangkali, Betul. memperkaya sudut pandang, memperkaya informasi. Tapi apapun itu, orang sah-sah saja berpendapat misalnya tidak percaya atau menganggap palsu, kebohongan lain sebagainya. Tapi yang kita yakini, tentu saya juga yakin bahwa Pak Siswandi sependapat dengan saya, bahwa yang namanya kebenaran dan keadilan harus berdiri tegak sekalipun langit dan bumi runtuh dan Setuju. binasa. Setuju ya Pak ya. Bahwa negara kita negara hukum, pendengar kita hukum, ya, kita hargai Baik. putusan hukum. Terima kasih Pak Siswandi, terima kasih Terima Mas kasih. Kavi, terima kasih Pak Pasren sudah berbincang bersama saya, Abraham Silaban. Saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Dan sekali lagi, upaya kami untuk mencari kebenaran terus berlanjut. 4 kali saya datang ke sini dan upaya itu akan terus berlanjut. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sementara itu berbanding terbalik dengan keterangan Pak RT Pasren, Itno Arianto, yang pada tahun 2016 menjabat Ketua RW 10 Karya Bakti, justru menganggap kesaksian Abdul Pasren soal keberadaan terpidana kasus Vina adalah palsu. Abdul Pasren yang dianggap sebagai salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki diduga berbohong saat memberikan keterangan pada tahun 2016 yang lalu ke polisi. Semuanya mau silaturahim ke rumahnya Pak RT Pak Pasren. Tujuannya ingin kejujuran Pak RT bahwa anak-anak tidur di rumahnya Pak RT Pak Pasren waktu itu. Saya menyimak omongan Pak Kasama itu. Sebelumnya Abdul Pasren sempat menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Namun tak hanya Abdul Pasren saja, keberadaan Ibtu Rudiana ayah Eki yang juga merupakan Kapolsek Kapetakan juga menjadi tanda tanya. Tim AB Plus pun mendapatkan informasi terbaru bahwa Ibtu Rudiana Senin 15 Juli masih berkegiatan seperti biasa di Polsek Kapetakan. Ibtu Rudiana memimpin apel pagi dan melanjutkan kegiatan dengan menghadiri silaturahmi ke Ketua Kelompok Tani dan Ternak di Desa Kertasura, Kapetakan Cirebon, Jawa Barat.